Ada kejanggalan apa yang kemudian juga menjadi dalil-dalil gugatan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat ini sudah bersama Bang Tony. Bang Tony, mungkin kemarin sudah disampaikan ada 35 lembar draft, kemudian poinnya ada 18 poin kejanggalan yang ditangkap oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kalau boleh diintisarikan, sebenarnya yang paling poin dan juga menjadi gong begitu ya, yang melemahkan sebenarnya alasan status tersangka Peggy Setiawan itu apa saja, Bang? Ya, gugatan pra-peradilan atau permohonan pra-peradilan kami selaku kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan itu yang sudah dibacakan kemarin pada intinya ada mempersoalkan 5 tindakan penyidik atau 5 keputusan penyidik Polda Jawa Barat ya dalam pra-peradilan. Ya, jadi itu 5 hal yang dipersoalkan. Pertama itu kami mempersoalkan penyitaan 2 unit sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2016, yaitu motor Suzuki Smash ya, warna ungu milik Peggy dan sepeda motor Jupiter ya. Itu dilakukan tanpa adanya izin ketua pengadilan negeri setempat. Padahal dalam KUHP pasal 38 ayat 1 KUHP bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti atau barang yang diduga sebagai barang bukti ya, itu harus seizin ketua pengadilan. Itu pertama. Jadi penyitaan barang bukti pada tahun penyitaan sepeda motor pada tahun 2016 itu kami persoalkan dalam pra peradilan. Kemudian yang kedua ya, itu penetapan DPO. Nah, penetapan DPO itu ya, kami awalnya ya silakan saja. DPO itu ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2024 setelah rame viral ya akibat film Pina itu. Nah, toh ciri-cirinya juga berbeda. Tetapi belakangan setelah kemudian yang ditangkap itulah Peggy Setiawan dan penyidik Polda Jawa Barat mendalilkan bahwa Peggy Setiawan inilah yang dalam DPO, maka dalam pra peradilan itu kami tegaskan bahwa kami persoalkan bahwa di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 yang namanya penetapan DPO itu statusnya itu harus tersangka terlebih dahulu. Nah, ini tidak. Nah, sehingga penetapan DPO pada tanggal 14 Mei 2024 itu tidak sah atau cacat secara hukum karena statusnya bukan Peggy Setiawan, bukan DPO. Peggy Setiawan itu Peggy Setiawan belum tersangka ya. Nah, Peggy Setiawan itu ditetapkan sebagai tersangka itu pada tanggal 21 Mei 2024 setelah ditangkap, kemudian dilakukan gelar perkara, kemudian ditetapkan tersangka. Nah, itu ya, jadi penetapan DPO juga cacat hukum. Kemudian yang ketiga adalah penangkapan. Nah, penangkapan juga di dalam KUHP ya, itu dilakukan dalam pasal 17 ya. Itu dilakukan terhadap seseorang ya dengan bukti permulaan ya. Bukti permulaan itu adalah minimal 2 alat bukti. Nah, seharusnya kalau minimal 2 alat bukti itu 2 alat bukti itu harus terkonfirmasi yang bersangkutannya Peggy Setiawannya itu diperiksa. Jadi misalnya begini, penyidik taruhlah menemukan 2 alat bukti, menduga seseorang ini sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya kasus apa saja? Ada yang paling jelas lah rekaman CCTV. Jelas itu karena CCTV misalnya. Kemudian ada pisau misalnya. Nah, meskipun penyidik melihat itu yang bersangkutan jelas orangnya itu si A, tetapi dalam KUHP ini harus diperiksa dulu. Karena menemukan 2 alat bukti itu harus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Itu ya, kepada yang bersangkutan. Nah, ini tidak. Jadi tidak ada pemeriksaan saksi ya. Kemudian alat buktinya itu tidak terkonfirmasi kemudian ditangkap. Ini tidak sah. Kemudian yang keempat adalah penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka berdasarkan KUHP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, selain harus minimal 2 alat bukti, juga Peggy Setiawan harus diperiksa dulu sebagai saksi. Ini tidak kan, langsung saja kan ditetapkan tersangka, ditangkap 21 Mei 2024, gelar perkara kemudian ditangkap. Kami sudah mendapatkan salinan BAP ya. Tidak ada salinan BAP Peggy Setiawan diperiksa sebagai saksi, yang ada langsung sebagai tersangka. Nah, itu
sehingga kami menyimpulkan penetapan tersangka ini tidak dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi dulu kan, langsung tersangka. Izin merangkum artinya memang cacat prosedural Cacat sejak prosedur. awal. Nah, yang kemarin juga sempat disampaikan oleh Polda Jabar nantinya untuk menjawab gugatan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga keluarga Peggy Setiawan, mereka akan menghadirkan hanya saksi ahli. Nah, itu bagaimana? Apakah itu akan kuat untuk juga menjawab, mengklarifikasi gugatan dari Peggy Setiawan? Ya kalau penyidik menetapkan tersangka berdasarkan alat buktinya diantaranya adalah keterangan saksi, diantaranya Aep dan Sudirman, maka ini kan pengujian alat bukti ini sah atau tidak kan harusnya dihadirkan keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Aep dan Sudirman harusnya. Lalu kemudian kalau tidak dihadirkan, ya sudah. Kalau tidak dihadirkan berarti kan tidak bisa menghadirkan alat bukti. Kalaupun dalil-dalil saja ini ada alat buktinya, hadirkan, makanya mau diuji. Nah kalau tidak mau dihadirkan, ya jangan-jangan penyidik ketakutan, takutnya dua saksi itu yang dihadirkan takutnya kebongkar, ya kebongkar dalam arti ya yang selama ini beredar saksi-saksi itu rekayasa dan dikondisikan nanti kebongkar akan terungkap yang sebenarnya nanti. Itu. Jadi kemudian kalau ahli saja yang dihadirkan, ahli mau menerangkan apa? Kalau ahli mau menerangkan alat bukti, makanya alat buktinya diuji dulu di Prapit, di sidang pra peradilan. Kalau ahli menerangkan alat buktinya sebagai keterangan saksi tidak diuji di pra peradilan, lalu ahli menerangkan yang mana, alat bukti yang mana, gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan untuk Polda Jabar, harus menghadirkan alat bukti supaya bisa menjawab gugatan. Iya, supaya diuji karena pra peradilan ini ya memutus sah tidaknya penangkapan, ada tidak alat buktinya, kemudian alat buktinya tidak diuji alat buktinya. Nah kalau kemudian alat buktinya tidak dihadirkan, lalu bagaimana diuji? Nah, ya berarti kan semacam nyerah sebelum bertanding ini, udah ketakutan dulu. Terakhir Bang Tony, akan ada saksi atau ahli yang dihadirkan juga untuk menguatkan gugatan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya ada nanti, jadi ada 5 saksi dan 1 ahli yang akan kami hadirkan di agenda Rabu besok. Ya, karena hari ini agendanya jawaban, lalu dari jawaban itu akan kelihatan alat buktinya apa, dalam jawabannya, dalilnya, baru kami tanggapi dengan replik. Nah, kemudian sorenya baru ditanggapi lagi oleh Polda, namanya duplik. Oke, baik, terima kasih Bang Tony dan Ibu Kartini, keluarga, semoga ini bisa berlangsung untuk sidang dengan baik dan juga lancar begitu. Terima kasih, sehat-sehat Bang, Ibu.